Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah bersama Bandung City Blessing, Gereja Kasih Anugerah, yang bertempat ibadah di Gedung City Square, Jalan Abdurrahman Saleh nomor 9 Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom saudara semuanya, apa kabar? Saya percaya kita semua luar biasa, amin. Di hari Pentakosta ini saya percaya ketika Roh Kudus turun, bukan hanya pada para murid tapi pada kita semua tempat ini, saya percaya semuanya mendapat urapan yang baru, amin saudara. Ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan mengalir atas setiap hidup kita. Saudara percaya lambaikan tanganmu saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi. Katakan, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Engkau ada bersama-sama kami ya Roh Kudus. Kami siap muji dan menyembah Engkau. Engkau yang siap muji Tuhan, sama-sama katakan yes. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita lebih lagi saudara. Kita sama-sama angkat pujian, dipercayalah Roh Kudus ada bersama-sama kita, amin. Dia bersama-sama kita saat ini. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu datang kepada Dia dengan ucapan syukur, amin. Dengan iman yang teguh percaya Roh Kudus ada bersama-sama kita, amin. Mari katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Mari katakan, Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Mari dengan imanmu katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Setiap belenggu kita dipatahkan, amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya. Katakan nyata kuasa-Nya. Yang percaya Roh Kudus dahsyat katakan yes. Ini pujian kami ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus bersama-sama kami. Dengan imanmu katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Mari angkat kedua tanganmu saudara, katakan hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan. Kami dibebaskan dari setiap belenggu-belenggu ya Tuhan, kami percaya belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Angkat tanganmu katakan, minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Mari katakan, anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasa. Mari angkat tanganmu katakan, hey, anggur baru tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Dengan segenap hatimu katakan, hey, minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Mari katakan, nyata kuasa-Nya, nyata kuasa.
Tuhan kita. Haleluya. Roh Kudus, kami percaya kuasa-Mu nyata dalam setiap hidup kami ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada bersama-sama kami ya Tuhan. Kau tinggal dalam setiap kami ya Tuhan. Memulihkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah iman kami terus diperbarui. Roh Kudus sertai kami ya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir Di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. dengan segenap hatimu saudara. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Hari ini Bapa, kami memperingati hari Pentakosta. Hari yang paling bersejarah buat gereja. Karena di hari Pentakosta itulah gereja berdiri. Dimulai hari Pentakosta itulah Tuhan terjadi mulainya kegerakan yang luar biasa Tuhan Yesus. Pada hari ini kami memperingatinya. Kami tidak ingin sekedar memperingatinya, tapi kami rindu Tuhan, apa yang sudah terjadi di hari Pentakosta, di zaman para rasul berkumpul, terjadi di zaman kami. Berikan kepada kami hikmat, pengertian, pewahyuan akan Pentakosta ini, tentang baptisan Roh Kudus ini. Tidak ada seorang pun bisa mengerti tanpa Roh Kudus mewahyukannya kepada kami. Mari Roh Kudus, saat ini kami sangat ingin
mengalami Pentakosta. Kami sangat ingin mengalami baptisan Roh Kudus itu Tuhan Yesus. Karena tanpa itu kami hanya menjadi jemaat yang mati. Kami hanya menjadi jemaat yang pasif. Kami tidak akan mengalami apapun apa yang Kau firmankan kepada kami. Karena segalanya yang terjadi, firman-Mu itu menjadi seperti api. Firman-Mu itu menjadi hidup. Karena Roh Kudus yang melakukannya. Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa mewahyukan. Karena firman Tuhan tidak bisa kami tafsirkan. Tidak bisa kami nyatakan. Tidak bisa kami ungkapkan. Tidak bisa kami uraikan. Tanpa Roh Kudus yang mewahyukannya kepada kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ini seperti termaterai. Tanpa Roh Kudus firman-Mu ini termaterai. Tidak ada yang bisa membukanya Tuhan. Itu sebabnya hari ini, lewat peringatan Pentakosta ini, Engkau mewahyukan sesuatu kepada kami, supaya kami dapat menangkap makna Pentakosta itu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini bersama-sama kita merayakan peringatan Hari Pentakosta. Saya percaya hari ini saudara akan sangat antusias. Sebagaimana yang dialami oleh para rasul dan jemaat mula-mula. Kita tentunya merindukan saudaraku, khususnya di jemaat kita ini, terjadi lagi kegerakan. Kegerakan yang datang dari Roh Kudus saudaraku. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saudaraku Tuhan Yesus menyuruh kepada para murid-muridnya, seperti yang dikatakan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-49. Dikatakan seperti ini, Lukas pasal 24 ayat 48 sampai 49. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dari semua yang tertulis di dalam Alkitab, saudaraku, di dalam Injil, saudara dan saya adalah saksi. Ya. Dan bagaimana Tuhan menyuruh kita menjadi saksi? Ini dia saudara ayat yang ke-49. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Dengan kata lain, kamu tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Kamu tidak bisa menyaksikan Tuhan. Kamu tidak bisa menyaksikan firman Tuhan. Kamu tidak bisa melakukan firman Tuhan. Kamu tidak bisa memberitakan firman Tuhan tanpa kita diperlengkapi terlebih dahulu dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku, ini yang bicara Tuhan Yesus, saudaraku, tentu tidak main-main. Kenapa persoalannya kita harus diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi? Artinya dari surga, saudaraku. Karena kita adalah utusan-utusan kerajaan surga itu. Kerajaan Allah itu. Kita ini sekarang saudara bukan makhluk dunia. Tapi makhluk yang sudah ditebus. Sekarang ini kita adalah utusan atau saksi-saksi Tuhan yang diutus dari surga. Nah untuk menyaksikan surga itu kita perlu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Saudara, apabila kita pertama secara pribadi, yang kedua gereja. Tanpa saudara baptisan Roh Kudus, tanpa diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi,
Maka gereja itu hanyalah tempat berkumpulnya orang-orang agamawi, orang-orang legalistik, dan Injil ini hanyalah berita sejarah. Bukan berita kekuatan Allah dan kuasa Allah, saudaraku. Saya sedikit menyampaikan bukan untuk menyombongkan diri ya. Sempat jalan-jalan ke Eropa. Saudara tahu, gerejanya begitu luar biasa bagusnya. Katedral di Indonesia itu lewat semua, saudaraku. Nggak ada yang lebih bagus dari di sana, saudara. Betul-betul luar biasa bagusnya. Tapi apa yang terjadi ketika kita masuk di sana? Hanya upacara agama. Bukan saya menghakimi. Mereka masuk, saya masuk, duduk. Jadi tempat apa, saudara? Tempat kunjungan orang, bukan mau beribadah. Bukan mau berjumpa dengan Tuhan. Setelah itu keluar foto-foto, saudaraku. Oh, ini gereja didirikan tahun berapa. Gereja yang diabadikan. Hanya tinggal puing, saudaraku. Nah, Injil ini pun akan sama seperti gereja seperti itu. Apabila, saudara, arti diperlengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi itu yang disebut pada waktu Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus, terjadi baptisan Roh Kudus. Saudara, gereja ya akan menjadi seperti tempat membahas sejarah Yesus, sejarah Allah, tanpa ada kehadiran apapun di gereja itu. Kita seperti sedang membicarakan sejarah negeri Indonesia, ya zaman Majapahit, Ken Dedes, Ken Arok, ya seperti itu, nggak ada apa-apanya. Oh, orang ngerti pulang, saudaraku. Tidak berdaya melawan kuasa kegelapan. Kenapa Yesus mengatakan kamu harus diperlengkapi dengan kekuasaan tempat maha tinggi? Karena kita berhadapan dengan satu oknum. Yaitu disebut kuasa kegelapan. Kita berperang di situ supaya firman Tuhan ini tidak, saudara, bisa diberitakan. Firman ini tidak menjadi penuh kuasa. Tanpa Roh Kudus. Firman itu seperti gagang kapak yang tanpa ada matanya, saudaraku. Jadi gagang kampak ya, kapak atau kampak. Tapi tidak ada mata kapaknya, tidak ada pisau depannya besinya itu. Maka dia hanya tinggal kayu. Nah itu firman Tuhan. Tanpa mata kapak nggak ada apa-apa. Gereja nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara sebagai anak-anak Tuhan pun nggak bisa berbuat apapun. Tanpa baptisan Roh Kudus. Tanpa diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Silakan saudara di gereja buat apa saja. Pakai cara apa saja. Karena yang bisa membuat orang bertobat, bisa yang membuat firman Tuhan itu mengubah orang, adalah Roh Kudus. Yang menghidupkan firman itu ke dalam setiap pribadi orang. Yang mengubahkan firman itu kepada orang adalah Roh Kudus. Jadi memberitakan firman Tuhan, menyaksikan Tuhan Yesus tanpa Roh Kudus, saudara sedang berbicara sejarah Yesus dan sejarah Injil. Tanpa kita bisa mengerti firman Tuhan. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, saudara, firman Allah ini tidak bisa ditafsirkan dengan pengertian manusia. Harus ditafsirkan dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus. Maka ada sebagian gereja, saudara, saya sedih sekali hari-hari ini meributkan tentang karunia Roh Kudus. Tentang berbahasa roh. Bahkan ada yang sudah tidak percaya lagi ada kuasa kesembuhan. Diributkan, saudaraku. Padahal nyata-nyata Tuhan yang mengatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Tanda itu tidak akan pernah terjadi, mujizat itu tidak pernah terjadi tanpa Roh Kudus. Nah, saudaraku, saya akan ingatkan dulu ya, dari depan dulu. Nanti kita akan masuk ke intinya baptisan Roh Kudus. Di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dan ke-22 dikatakan begini. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis,
dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kenapa ketika Roh Kudus itu turun, barulah terdengar suara dari langit, saudaraku, kepadamulah aku berkenan. Daud menjadi orang hebat setelah mendapat urapan, saudaraku. Goliat begitu kecil di depan Daud. Saudara, gak bisa kita dikatakan, jangan takut, tetap takut. Tapi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus menguasai atau kita ditenggelamkan, artinya dibaptis, ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Di dalam hadirat Dia, di dalam kuasa Dia, saudara, baru kita bisa mengatakan tidak takut. Kalau enggak secara daging, saudara, kita akan terus takut. Saya sering kali dibius sama Tuhan, saudara. Dibius itu hilang rasa takutnya. Tapi setelah sadar, aduh aku tadi begitu. Wah ngeri banget gitu lah, saudara. Padahal ketika melakukan gak ada takut-takutnya. Itu namanya bisa dibius oleh Roh Kudus, saudaraku. Sehingga hilang rasa takut. Saudara, jadi ketika Yesus habis dibaptis, saudara, kita lihat ayat 22, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Itu betul terima baptisan Roh Kudus. Kalau Tuhan Yesus terima baptisan Roh Kudus, saudaraku. Yang pertama menerima baptisan Roh Kudus. Cuma di sini tidak ada perkataan baptisan Roh Kudus. Hari itu Yesus penuh Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi? Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Didemonstrasikan, saudara, oleh Roh Kudus. Sehingga Yesus bisa mengalahkan segala pencobaan itu. Karena dia penuh Roh Kudus. Artinya dikuasai oleh Roh Kudus roh jiwa tubuhnya. Ketika saudara dan saya dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Rasa takut, rasa sukar, segala yang mustahil, saudara akan berkata tidak ada yang mustahil. Karena kita akan hidup dalam dimensi keilahiannya Tuhan, saudaraku. Itu yang disebut oleh Pendeta Cho Yonggi, saudara. Kita masuk ke dimensi yang keempat. Keluar kita dari dimensi manusia. Tapi kita akan masuk dalam dimensi ilahi. Akan jadi berbeda. Akan menjadi manusia Allah. Itu yang disebut menjadi manusia Allah, saudaraku. Nah, untuk itulah Roh Kudus diutus. Supaya kita bisa mengerti hal-hal yang ilahi, saudaraku. Kita bisa memahami dan bisa hidup di dalam iman itu. Dan hidup oleh iman itu. Itulah yang disebut hidup orang-orang percaya. Karena hidup orang percaya itu orang yang penuh kuasa, saudaraku. Lihat, saudara. Setelah itu apa? Langit terbuka, saudaraku. Roh Kudus itu mengoyak langit, saudaraku. Bagaimana hari ini? Adakah langit di atas kita tertutup? Rasanya berkat berat. Gereja juga nggak ngapa-ngapain. Sepertinya langit tidak terbuka, saudaraku. Artinya surga tidak terbuka. Saya bersyukur, saudara. Ya, saya merenungkan ini. Tuhan, bukakan pengertian isi hatimu tentang pencurahan Roh Kudus itu. Yang paling sederhana, yang paling bisa dimengerti oleh semua orang, Tuhan. Itu doa saya, saudaraku. Karena saya juga sama dengan saudara. Saya hanya orang biasa, orang sederhana. Saya juga ingin mengerti dengan cara yang sederhana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, langit terbuka karena Roh Kudus, saudaraku. Kalau di dalam Markus, langit terkoyak, saudaraku, ketika Roh Kudus turun. Langit terbuka ketika hari Pentakosta, saudaraku. Wow, Afrika, saudaraku, terbuka langitnya. Berjuta-juta orang bertobat, saudaraku. Bukan ratusan ribu, berjuta-juta orang Afrika bertobat. Tuhan mengutus seorang hambanya, Reinhard Bonnke, saudara. Dia diutusnya, maka terbukalah langit di Afrika. Apa yang terjadi? Pertobatan massal, saudaraku. Wow, mujizat jadinya luar biasa. Tanda-tanda disertai dari surga, saudara, tanda-tanda mujizat. Orang mati dibangkitkan.
Orang buta melihat dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Roh Kudus saudara menguasai gereja, menguasai pribadi. Saudara seperti memberitakan firman dengan ada mata kapaknya. Maka saudara akan tajam saudaraku. Saudara kita lanjutkan ya. Kalau Yesus saja saudara sebelum melakukan pelayanan apapun. Maka Yesus menerima dulu saudara pengesahan dari Bapa, kepadanya lah aku berkenan. Kepada siapa Bapa berkenan? Kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus. Saudara dan saya akan jadi saksinya. Kita sekarang loncat saudara ke Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 5 sampai 8. Dikatakan begini ayat yang ke-5. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kata baptis itu saudara, ya baptiso itu. Sesuatu benda yang dicelupkan ke dalam air kemudian diangkat kembali. Itu kata baptis. Kita ini kalau dibaptis Roh Kudus, kita ditenggelamkan ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam keilahian Tuhan. Ini yang saya berdoa. Baptisan Roh Kudus itu seperti apa Tuhan? Kita ditenggelamkan saudara ke dalam hadirat Tuhan. Ke dalam keilahian Yesus. Nanti yang muncul dari hidup kita. Ada keilahian Tuhan. Maka saudara lihat kenapa setelah hari Pentakosta. Tiba-tiba Petrus bisa menjadi singa dari Yehuda saudaraku. Tiba-tiba di depan orang yang menyalibkan Yesus. Orang yang membunuh Yesus ada di situ saudaraku. Petrus dengan lantang yang tadinya sembunyi, yang menyangkal Yesus. Bisa lupa. Saya berapa minggu lalu kita dengar khotbahnya Pendeta Timotius. Pendeta Timotius, bukan Timotius Arifin, ini Timotius gereja kita saudara. Timotius apa sih panjangnya? Ya? Timotius Paulus. Dia bapak rohaninya Paulus, saudaraku maka pakai Paulus. Harusnya Timotius Rahman. Berarti bapak rohaninya Yusuf Rahman, saudara. Dia misah sendiri, saudara. Ampuni dia Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, saya jadi lupa gara-gara Timo nih. Kan tema khotbahnya jangan lupa. Jangan lupa, saudaraku ya. Saudaraku, ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, saudaraku, apa urusannya dengan gua ngomong motif si Timo ya? Wah, jadi error nih, gara-gara Timo nih. Ya, Petrus itu lupa, saudara. Lupa dengan dirinya siapa dia. Lupa bahwa dia tuh pernah menyangkal Yesus. Tiba-tiba dengan penuh keberanian, hai. Wah, bisa pakai hai, saudara, khotbahnya keren banget. Hari itu dia khotbah. Karena dalam urapan Roh Kudus 3.000 orang bertobat. Keren gak saudara? Keren. Makanya firman Tuhan. Padahal memberitakan firman Tuhannya hanya begitu saja saudaraku. Kalau gaya pendeta sekarang kan ditafsirkan. Firman itu didetailkan. Bagus-bagus lah. Ya. Tapi hanya apa? Seperti khotbah motivasi. Khotbah apa gitu saudara. Ya orang semangat sebentar, 2 minggu kemudian, seminggu kemudian, leles lagi saudaraku. Sudah gitu gak di gereja? Hari Minggu, wow. Hari Senin, wow. Hari Selasa, wow. Hari Rabu, wow. Saudara, ngeri sekali saudara. Karena bukan itu. Kalau kita dibaptis Roh Kudus, ditenggelamkan ke dalam keilahiannya Yesus oleh Roh Kudus. Saudara, melihat masalah kecil. Sebagaimana yang Timo katakan, lihat Goliat itu gak ada apa-apanya. Itu karena dia di bawah kuasa ilahi. Hari ini kita bisa berkata tidak ada yang mustahil kalau saudara di bawah kuasa ilahi itu. Yaitu di bawah kuasa Roh Kudus. Amin saudaraku. Nah, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, dia bertanya kepada Yesus, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Wow, yang mereka pikirkan hanya politik, saudara, tentang kerajaan di dunia.
Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, saudara, lihat, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, Yesus nggak akan mengutus kita jadi saksi yang cilepeng, saudara. Nggak bisa ngapa-ngapain, saudaraku. Yang on gitu, saudara. Ketika ada orang yang mau bertanya gini, aduh saya juga nggak tahu ya. Wah, memalukan Tuhan, saudaraku. Katanya utusan dari surga. Tapi cemen gitu. Anak-anak Tuhan, saudara dan saya ini saksi. Berarti bukan orang-orang cemen, saudara. Cemen itu apa sih? Cemen itu apa sih? Lemah gitu ya. Orang-orang yang bentar-bentar kecewa, bentar-bentar kesinggung. Gue mau undur aja lah dari gereja. Gue nggak undur aja dari pelayanan. Nah, yang gini-gini karena melayani tanpa kuasa Roh Kudus, jadi mudah tersungging, saudaraku. Mudah kesentuh dikit aja, hanya dikatain orang atau hanya masalah omongan dikit aja. Ya, lu mau melayani apa sih? Makanya Yesus ngomong, kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menang, kuasa untuk berhasil, kuasa untuk menerobos, kuasa untuk mengalahkan musuh, kuasa untuk mujizat, saudaraku. Mari, saya berharap saudara menjadi manusia api dari Tuhan. Saudara mudah terbakar oleh firman. Tidak mendengar firman Tuhan tidak dengan cara biasa-biasa lagi. Ketika orang penuh Roh Kudus, ketika dia mendengar, saudara jangankan 5 ayat, 1 ayat aja saudara, boom. Nggak perlu banyak ayat, 1 ayat saja meledak saudara. Orangnya mudah terbakar. Wah, mudah percaya saudaraku, tidak berdebat. Aduh, saya kalau ada orang ngajak berdebat firman langsung saya, punten atuh, permios abdi mah, pergi saya saudara. Nggak usah dilayanin saudara. Berarti orang ini nggak ngerti firman. Cari keributan saudara. Kita loncat sekarang. Di Kisah Rasul. Ya, pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Karena waktunya saudara, aduh saya inginnya sih menyampaikan firman Tuhan 1 jam. Tapi sekarang cuma bisa paling lama ya 25 menit. Paling lama. Ampuni Tuhan. Saudaraku, kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saya pernah ada di tempat itu. Ya, namanya Upper Room, saudara ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi di atas loteng itu di bawahnya ada makamnya Daud. Saya pikir makamnya Daud keren ya, kayak gimana. Sederhana sekali saudaraku. Makam seorang raja yang paling bersejarah. Seorang pemazmur saudaraku. Aduh, saya duduk di pinggir makam situ. Tapi namanya makam orang yang diurapi ya. Masih berasa saudaraku, seperti tulang-tulang Elisa gitu loh. Aduh saudara, begitu kita naikkan pujian di upper room itu. Saya kalau nggak lupa saya nyanyikan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Baru 3 bait saudaraku. Udah nggak bisa nyanyi saudaraku. Wah, keren banget, hadiratnya masih ada di situ saudaraku. Saya rindu saudara, sekalipun kita hari ini nggak bersama-sama di rumah saudara, Tuhan bisa saudara memenuhi saudara dengan Roh Kudus. Kalau saudara ingin dan haus dan lapar, maka di situ katakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, wow, saya senang dengan kata ujug-ujug ini saudara. Ujug-ujug di rumah saudara, semua dapatkan pencurahan hari ini. Pagi ini, wow, orang yang biasa kalau di rumah nyanyi cuma tiba-tiba nyanyinya, sebab kau besar, wah bangkit. Keren saudara. Dulu saya pemalu loh saudara. Tapi untung gak suka malu-maluin. Cuma pemalu doang. Ada orang bukan pemalu, suka malu-maluin saudara. Malu-maluin nama Tuhan. Jadi pemalu sih mending, malu-maluin nama Tuhan.
Saudaraku, mari saudaraku. Tiba-tiba ujuk-ujuk turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Seluruh rumah jemaat hari ini ujuk-ujuk saya berdoa saudaraku pagi ini. Di seluruh rumah saudara, di sini dikatakan kan? Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Saya berdoa. Kalau hari ini engkau melihat masalah begitu sukar. Sepertinya no way. No way itu apa? Seperti awug itu loh saudara. Itu no way. Tidak ada jalan keluar saudaraku. Ya. Pak Yusuf udah jangan Inggris-Inggrisan. Udah awug aja. Awug itu enak saudara ya. Buka puasa apalagi. Nah saudaraku. Ujug-ujug saudara di rumah saudara hari ini pagi ini. Turun baptisan Roh Kudus. Saudara jangan dengar ada pendeta yang mengatakan bahasa roh itu bahasa setan. Ampuni dia Tuhan. Mau bahasa setan, mau bahasa apa saudaraku. Kita lihat buahnya. Jangan juga orang berbahasa roh saudara. Tapi gak karu-karuan hidupnya. Berbahasa roh sih 24 jam. Hidupnya gak karuan. Nah itu salah saudaraku. Orang berbahasa roh pasti memuliakan Tuhan. Itu ciri bahasa roh yang asli saudaraku. Ada kuasa saudaraku. Nah saudaraku, saya tidak akan bacakan semuanya. Tapi kalau saudara baca ke bawah tiba-tiba Petrus berdiri. Hai orang-orang kami tidak mabuk katanya. Wow, kok orang ini bisa menjadi raksasa rohaninya saudaraku. Dia lupa dengan siapa dia tuh. Kenapa? Karena keilahian Yesus turun atas diri dia oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menyatakan Yesus dalam hidup saudara. Menjelmakan Yesus di dalam hidup kita. Memanifestasikan Yesus dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus mengutus. Maka Yesus berkata saudara di dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itu kamu akan tahu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku dan kamu di dalam aku. Aku hidup dan kamu pun hidup. Itu yang dimaksud saudara baptisan Roh Kudus. Ketika kita dibaptis Roh Kudus. Saudara akan tahu bahwa Yesus itu hidup. Dan saudara hidup bersama dengan dia. Kita bisa berkata, Immanuel, Allah beserta kita. Tetap aja saudara mecing. Mecing itu apa sih? Ini bahasanya kacau nih. Gara-gara gua lihat si Andi nih. Pengecut saudara. Tetap aja pengecut saudara. Sudah tahu saya berdoa, aduh Tuhan kalau boleh selama musim corona ini jangan ada yang meninggal deh. Malah sudah ada 4 saudaraku. Sebulan ini, kalau nggak sebulan setengah ini udah 4 saya nguburin. Tapi puji Tuhan bukan korban corona saudara. Itu korban Volvo saudara. Nah. Nggak ada yang kena korban corona di jemaat kita puji Tuhan saudaraku. Ada yang karena memang sudah tua ya. Nah, karena udah tua memang kita akan mati kan. Ya udah waktunya saudara. Saudara ini kasih Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara. Apakah gereja kita hanya tempat memberitakan sejarah? Sejarah Yesus. Kita hanya menceritakan firman Tuhan. Sejarahnya Simpson. Sejarahnya Daud. Sejarahnya Abraham. Sejarahnya Nuh. Saya berharap mulai dari Pentakosta ini gereja kita bangkit saudaraku. Kita tidak sedang mengupas sejarah dan kita Injil bukan berita sejarah. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tetapi tanpa Roh Kudus, Injil hanyalah sejarah kehidupan Yesus di dunia. Berhenti saudaraku. Saya ingin mengajak semua hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Kasih Anugerah ini. Semua pelayan-pelayan di gereja ini. Pastikan engkau adalah orang-orang yang dibaptis Roh Kudus. Artinya apa? Ditenggelamkan ke dalam keilahian Tuhan. Hidup dalam keilahian Tuhan. Hidup di dalam kuasa keilahian Tuhan. Itu baptisan Roh Kudus. Maka hidup kita akan bermanifestasi kuasa Tuhan. Kuasa firman. Maka firman akan menjadi seperti kapak saudaraku. Ya, pada waktu zaman Nabi Elisa kalau nggak salah ya. Ada hamba Tuhan, mata kapaknya saudara masuk ke dalam kali, ke dalam solokan gitu loh saudara. Ya pasti nggak ketemu. Tapi dia ngasih tahu, itu kapak pinjaman katanya.
Untung muncul lagi saudara, mujizat ya. Kok besi bisa muncul di permukaan saudara, hebat sekali. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, karena kuasa dari Elisa ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yesus artinya ini, Roh Kudus akan turun kepada kamu dan kamu akan menerima kuasa. Artinya apa? Saudara harus tangkap ini. Artinya Yesus ingin menjadikan saudara orang-orang yang mempunyai kuasa. Amin. Bukan orang-orang Kristen cemen. Bukan orang-orang Kristen yang suka membelas kasihani diri. Minta dikasihani sama orang lain. Menyatakan dirinya lemah. Aduh, saya mah udah orang miskin. Saudara, saya pernah jadi orang miskin. Mau beli bolu saja, saudara, 1 potong saya nggak punya uang. Minta orang ke mama saya juga, mama saya nggak ada uang. Saya pernah ngalami hidup miskin. Tapi puji Tuhan, saya punya mentalitas tidak ingin minta dibelas kasihani orang dan tidak ingin dikasihani oleh orang lain. Saya hanya minta belas kasihan dari Tuhan, saudaraku. Mari teman-teman, kalau kau hidup tanpa kuasa, kita semua termasuk diri saya akan menjadi lemah. Kita baca lagi saudara sekali lagi ayatnya di dalam, ini kita akhiri dengan membaca ayat ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama saudaraku. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Ya, ini powerful sekali ayat ini saudaraku. Saudara tahu powerful? Kalau nggak tahu ya udah nanti aja tanya sama Timo ya. Saudaraku ayat yang ke-8. Mau itu powerful itu apa? Itu kayak kue kelepon ya. Jangan terlalu tegang ya saudaraku. Mari kita baca ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata tetapi itu apa? Kata lain dari tetapi apa? Ini kalian sekolah nggak nih? Gue juga bingung. Tetapi itu apa ya? Hah? Namun? Nah, namun itu apa? Tetapi. Tetapi ya kamu akan menerima kuasa. Kalau, kenapa pakai kalau saudaraku? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau saudara jadi businessman, saudara akan menjadi businessman yang menjadi saksi bagi kebesaran Tuhan. Kemana-mana saudara menyaksikan bagaimana bisnis saudara menjadi bisnis yang luar biasa. Aduh, sayang sekali Roh Kudus yang penuh kuasa. Kalau kita tinggal di dalam diri orang yang tidak terlalu mengerti, memahami tujuan Roh Kudus datang. Roh Kudusnya ikut semen. Ya, Roh Kudus datang kepada kita saudara supaya kita bisa hidup dengan standar, dengan kualitas, dengan kehendak Tuhan. Saudara boleh saksikan semua orang yang penuh Roh Kudus. Petrus orang biasa jadi orang yang luar biasa. Elia orang biasa menjadi orang luar biasa. Saudara tidak akan menjadi orang biasa-biasa lagi. Tapi engkau akan menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Engkau menjadi anak-anak Allah yang penuh kuasa. Yang menjadi menyaksikan kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dan kuasa Tuhan. Ayo saudaraku. Hari Pentakosta ini hari yang paling bersejarah buat gereja. Karena mulai dari hari itulah gereja berdiri. Mulai hari itulah gereja saudara didirikan oleh Tuhan dengan penuh kuasa. Kita jangan sampai kehilangan jejak ini saudara. Ketika gereja kehilangan jejak ini, gereja itu mati saudaraku. Amin. Mari saudaraku, teman-teman pemain musik naik. Ingat baptisan itu, baptisan Roh Kudus artinya apa? Saudara dicelupkan ke dalam keilahian Tuhan oleh Roh Kudus. Roh Kudus menguasai sepenuhnya kehidupan kita. Itu arti baptisan Roh Kudus. Ketika kita dikuasai, maka kita mempunyai kuasa atas hidup kita, saudaraku. Roh Tuhan punya kuasa atas hidup kita. Dan kita tidak berkuasa lagi. Betul-betul hidup kita dikuasai oleh Dia. Amin, saudaraku. Bayangkan kalau hidup kita dikuasai Tuhan. Jadi apa?
Sayangnya kita masih ingin jadi Tuhan atas diri kita. Masih ingin punya kuasa. Ketika Roh Kudus berkuasa atas hidup saudara dan saya, kita tidak punya kuasa apapun lagi. Nggak punya hak apa-apa lagi dengan diri kita sendiri. Kita kehilangan hak atas hidup kita. Karena yang hidup adalah Yesus. Itu yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi. Artinya aku tidak punya kuasa apa-apa lagi terhadap hidupku. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh antusias saya mengajak saudara hari ini menyambut Roh Kudus. Dia sangat ingin saudara, Tuhan Yesus sangat ingin membaptis kita semua. Sangat ingin memberi kuasa kepada semua orang yang percaya. Karena tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Amin saudaraku. Ayo jangan jadi anak-anak Tuhan yang cemen saudara. Saudara, bukan Tuhan tidak pernah engkau menjadi anak-anak ayam. Kita menjadi seperti Raja Wali saudaraku. Wow. Jangan seperti bangsa Israel, kita nih apa? Seperti belalang. Nah itu orang kehilangan identitas dirinya saudaraku. Corona lebih besar, maka gua takut. Yesus lebih besar, bukan corona. Tuhan Yesus berkati. Kita naikkan pujian ini saudaraku. Haleluya. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan. Datang Roh Kudus penuhiku. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari bangkit berdiri saudara bersama-sama. Semua yang di rumah bangkit berdiri. Saudara sedang beribadah dengan serius saudara. Serius kita sedang memohon kepada Tuhan. Sedang memohon kepenuhan Roh Kudus. Jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Mari dengan kerinduan. Denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sendiri yang berkata bahwa kami harus diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kami tidak mungkin Tuhan bisa melakukan pekerjaan-Mu tanpa kuasa itu. Sebagaimana Engkau datang ke dunia, Engkau melayani dengan kuasa. Terlebih lagi Tuhan kami ini, buat gereja ini Tuhan di hari Pentakosta ini bangkit Tuhan. Menjadi gereja yang dilarutkan oleh Roh-Mu. Dilarutkan dalam keilahian-Mu.
larut di dalam kuasa-Mu, tenggelam Tuhan di dalam keilahian-Mu. Yang nampak di gereja ini bukanlah kami hamba-hamba-Mu, tapi yang nampak di gereja ini adalah Engkau. Yang nampak dalam kehidupan kami adalah Engkau. Tuhan Yesus, hamba percaya, hamba dengan iman menerima Tuhan, Engkau sudah membaptis anak-anak-Mu di rumah. Semua sudah menerima kepenuhan Roh-Mu, dan mereka menjadi anak-anak yang perkasa, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Bukan menjadi anak-anak yang pengecut, penakut, penuh dengan kekhawatiran, tapi menjadi anak-anak pemberani, menjadi anak-anak Tuhan yang bermentalitas ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati mereka semua Bapa. Hamba percaya setelah dipenuhi Roh Kudus, semua anak-anak-Mu berubah. Hari ini mereka akan melihat masalah menjadi biasa saja. Hari ini mereka melihat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hari ini mereka Tuhan akan berubah total Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, diberkati berkat Abraham, Ishak dan Israel. Berkat segalanya Tuhan yang ada di surga Kau nyatakan kepada anak-anak-Mu, kepada gereja-Mu Tuhan. Hamba percaya dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kegerakan. Terjadi kegerakan. Api dari Engkau Tuhan menyala di gereja-Mu ini. Menjadi gereja yang panas. Menjadi gereja yang menyala-nyala. Menjadi gereja yang terbakar oleh api Roh-Mu Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu sudah dikuatkan, sudah dipulihkan, sudah diberkati, sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudaraku. Mari saudaraku, tadahkan kedua belah tangan saudara. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saudaraku yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, sekarang terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah segala usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu, kesehatanmu. Diberkatilah segala transaksimu dan dibuatnya menjadi berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah bersama Bandung City Blessing Gereja Kasih Anugerah yang bertempat ibadah di Gedung City Square, Jalan Abdurrahman Saleh nomor 9 Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.